Nama saya adalah Denny Boy Saragi, saya dosen FKIK Ukrida dan juga Ketua Pusat Kajian Bioetika Kristen Ukrida. Video ini dibuat dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja kinerja Tridharma perguruan tinggi yaitu PDD UKTPT Universitas Kristen Krida Wacana. Dalam video ini saya akan membahas mata kuliah logika dan analisis dengan capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mampu menjadikan aturan-aturan logika dan menerapkannya dalam perumusan preposisi, mampu merinci bentuk-bentuk kesesatan bernalar, dan mampu menerapkan perangkat alat analisis sebagai sarana pembacaan masalah dan menemukan solusi yang relevan. Secara khusus saya akan membahas pertemuan ketujuh yang mengkaji tentang berbagai bentuk sesat pikir yang berkaitan dengan masalah relevansi antara premis dengan kesimpulan. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita yaitu logika dan analisis. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas tentang kesesatan dalam berpikir. Ya, oke. Eh, Dalam pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Kita akan belajar tentang kemampuan untuk mencirikan bentuk kesesatan bernalar dan menelaahnya. Ya, adapun indikator dari pertemuan kita ini adalah bagaimana mahasiswa itu memiliki ketepatan mencirikan bentuk kesesatan bernalar dan mampu menelaahnya. Apa itu? Yang pertama, mampu mengenali kesesatan berpikir. Yang kedua, mampu membedakan berbagai jenis sesat pikir. Dan juga yang ketiga, mampu menghindari sesat pikir dalam diskusi dan dalam karyanya. Ya, apa yang kita maksud dengan kesesatan berpikir? Ya, kesesatan berpikir adalah argumen yang mengandung kesalahan dalam penalaran. Ya, jadi kita sudah belajar yang lalu, ya, dalam argumen itu atau dalam penalaran itu ada premis dan ada kesimpulan, ya. Nah, kesesatan berpikir itu adalah ketika argumen itu mengandung kesalahan. Ada salah dalam premisnya sehingga kesimpulannya juga salah. Sesat pikir ini terbagi dalam dua bagian, yaitu sesat pikir yang berhubungan dengan relevansi atau disebut juga dengan fallacies of relevance, ya. Kesalahan dalam penalaran terjadi karena premis secara logis tidak relevan dengan kesimpulannya. Ya. Yang kedua, fallacies of insufficient evidence, yaitu kesesat pikir karena buktinya atau dukungannya tidak cukup untuk mendukung kesimpulan. Di mana premis secara langsung memang relevan dengan kesimpulan, namun gagal memberikan bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan. Nah, dalam pertemuan kali ini fokus kita hanya pada sesat pikir yang berhubungan dengan relevansi. Relevant act atau ad hominem. Yang kedua disebut dengan attacking the motive. Yang ketiga disebut dengan looks who's talking. Yang keempat disebut dengan two wrong make a right. Yang kelima disebut dengan scare tactics. Yang keenam appeal to pity. Yang ketujuh, bandwagon argument. Yang kedelapan, straw man. Yang kesembilan, red herring. Yang kesepuluh, equivocation. Dan yang kesebelas, begging the question. Mungkin istilah-istilah ini agak asing ya, karena dalam bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan lihat sebenarnya ini adalah sesat pikir, kesalahan logika yang sering terjadi dalam sehari-hari, tapi juga yang perlu kita hindari ketika kita berdiskusi dalam dunia akademik, dan juga ketika kita berdiskusi di dalam ruang kelas. Sehingga dengan demikian, maka kita bisa menghindari cara-cara bernalar yang tidak baik, atau yang tidak punya kaitan antara premis dengan kesimpulannya. Ya, nah, pertama-tama yang perlu kita pahami adalah konsep relevance. Apa sih artinya relevance? Ya, ya, relevance itu berarti bila
eh, pernyataan ya yang satu dengan pernyataan lainnya itu eh, memberikan alasan ya untuk menunjukkan bahwa satu kesimpulan itu benar atau salah ya. Karena itu dalam konsep relevansi ini ada tiga macam konsep relevansi. Yang pertama, relevansi yang positif. Yang kedua, relevansi yang negatif. Yang ketiga, eh, hal yang secara logis tidak relevan. Ya, jadi maka disebut dengan mendukung, menentang, atau tidak relevan. Ya, kita ambil contoh supaya menjadi semakin jelas. Yang pertama, kalau kita lihat antara eh, satu dengan yang lain yang katakanlah negatif relevance atau irrelevance ya. Ada kalimat begini. Ratna adalah siswa SMA. Jadi kemungkinan Ratna memiliki gelar PhD ya. Jadi kita lihat di sini antara siswa SMA dengan gelar PhD itu tidak relevan ya. Kalau SMA harusnya ijazah SMA bukan PhD ya. Atau misalnya dia menyelesaikan universitas tingkat S3 baru dia gelar PhD ya. Jadi ini namanya dia tidak relevan ya. Yang kedua contohnya, tadi malam saya bermimpi bahwa Persija akan memenangkan kejuaraan. Oleh karena itu Persija akan memenangkan kejuaraan. Nah, ini tidak relevan karena apa? Yang satu di alam mimpi, satu di alam kenyataan ya. Jadi ini disebut dengan secara logis dia tidak relevan ya, tidak ada kaitan antara premis dan kesimpulannya, walaupun orang sehari-hari bisa aja mengkaitkan antara mimpi dan kenyataan, tapi secara logika dia tidak relevan sama sekali. Yang ketiga, yang berikutnya adalah begini, kamu lebih dahulu memaki saya, jadi saya juga berhak memaki kamu. Nah, ini seringkali kita dengar dalam sehari-hari ya, orang punya argumentasi demikian. Artinya apa? Dia merasa benar dan berhak untuk memaki orang lain karena dia lebih dahulu dimaki. Sebenarnya tidak relevan ya. Jadi tidak ada pembenaran kalau kita telah dimaki, maka itu menjadi satu dasar bagi seseorang untuk memaki orang lain lagi ya. Jadi ini contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari di mana konsep relevan dan tidak relevan itu sebenarnya bisa dibahas dan dihubungkan dengan logika dan analisis. Nah, coba kita lihat lagi 11 model sesat pikir relevansi yang sudah saya jelaskan di awal. Kita lihat satu demi satu, kita akan jelaskan apa definisinya, kemudian saya akan tunjukkan kepada kalian contoh-contoh yang sesuai dengan sesat pikir ini supaya kita juga bisa menghindarinya. Yang pertama, apa yang disebut dengan sesat pikir personal attack. Ya, personal attack atau ad hominem adalah menolak argumen atau klaim seseorang dengan menyerang orang tersebut bukan argumennya atau klaimnya. Contohnya, ya, Hugh Hefner, pendiri majalah Playboy, berargumen menentang sensor terhadap pornografi. Namun Hefner adalah seorang jutawan yang kekanak-kanakan dan egois, yang tidak pernah lepas dari fantasi remajanya. Oleh karena itu argumennya tidak ada nilainya. Ya, mungkin keduanya benar bahwa Hugh Hefner menentang sensor pornografi. Yang kedua, mungkin benar juga bahwa Hefner itu adalah kekanak-kanakan dan egois. Tetapi kita lihat di sini yang menjadi masalah adalah bahwa tidak ada rasionalitas atau logika atau penalaran yang menentang mengapa pornografi itu harus disensor ya. Tetapi justru yang menjadi uraiannya adalah tentang sifat atau karakter dari si Hefner ini, ya, bukan kesalahan dari posisinya yang menentang sensor terhadap pornografi. Nah, ini yang disebut dengan ad hominem atau personal attack. Sehingga dengan demikian kesimpulannya tidak relevan dengan premis yang ditawarkan untuk mendukung kesimpulan tersebut. Mudah-mudahan yang pertama ini sudah cukup jelas ya. Oke, ada pertanyaan sampai sejauh ini?
Silakan, ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya. Oh ya, silakan. Em, Pertanyaannya, kalau kita mengatakan seseorang tidak dipercaya karena sering berbohong, apakah ini termasuk ad hominem, Pak? Terima Wah, kasih. terima kasih Nurina, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Ah, memang itu bisa saja kelihatan seperti ad hominem, ya. Tapi kalau premis itu yang berisi karakter seseorang, misalnya suka berbohong, itu mendukung kesimpulan, itu bukan termasuk ad hominem, ya. Dan pertanyaan Nurin ini cocok sekali dengan contoh yang berikut ini, ya. Nah, dalam contoh berikut ini kita lihat Butet telah bersaksi bahwa dia melihat klien saya merampok BNI. Namun Butet telah 2 kali dihukum karena sumpah palsu. Selain itu, Anda telah mendengar ibunya Butet sendiri bersaksi bahwa dia adalah seorang pembohong patologis. Oleh karena itu, Anda seharusnya tidak mempercayai kesaksian Butet terhadap klien saya. Nah, kita lihat di sini, ini kelihatannya adalah kalimat seorang pengacara. Ya, pengacara ini menuntut supaya kesaksian Butet ini tidak bisa dipercaya karena Butet ini adalah seorang pembohong dan dia juga sudah disaksikan oleh ibunya adalah seorang pembohong patologis. Jadi karena di sini bukan karena pengacara itu menyerang pribadi si Butet, bukan. Tetapi lebih kepada bahwa Butet sebagai seorang saksi tidak memiliki kualifikasi yang tepat sehingga dengan demikian argumen dia atau premis dia itu sangat mendukung kesimpulannya bahwa kesaksian Butet itu tidak bisa dipercaya karena si Butetnya itu seorang pembohong. Begitu ya, Norina. Apakah sudah cukup jelas penjelasannya? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Kita lanjutkan lagi ya kelas kita. Nah, yang kedua adalah apa yang disebut dengan attacking the motive, ya. Attacking the motive atau menyerang motif ini adalah kesalahan mengkritik motivasi seseorang dalam mengajukan argumen atau klaim tertentu daripada memeriksa nilai dari argumen atau klaim itu sendiri. Ya, contohnya, ya, Profesor Ucok berargumen mendukung kebijakan dosen tetap. Lalu dikatakan, tetapi mengapa kita harus mendukung Profesor Ucok? Ya, sebagian dosen dosen tetap tentu saja dia mendukung masa jabatan tersebut. Ya, jadi kita lihat di sini eh, apa namanya pengargumen ini menyerang motif daripada Profesor Ucok dalam menyalahkan kesimpulannya. Polanya bagaimana? X memiliki bias atau motif yang dipertanyakan, oleh karena itu argumen atau klaim X harus ditolak. Ya, eh, apa namanya yang disebut dengan look who's talking, ya, atau disebut juga dengan tukuku, ya. Eh, ini adalah argumentasi yang lebih melihat orang yang berbicara itu yang disalahkan karena dia dalam posisi yang juga melakukan kesalahan, ya. Dalam bahasa Indonesianya, kamu juga sama aja, kira-kira gitu ya. Kamu juga sama aja ya, ya tukuku gitu ya. Jadi seorang pengargumen menolak argumen atau klaim orang lain karena orang tersebut gagal mempraktekkan apa yang dia ajarkan. Ya, contohnya gini, ada percakapan dokter dengan pasien. Dokter bilang, Anda harus berhenti merokok. Lalu pasiennya jawab, lihat siapa yang bicara. Saya akan berhenti ketika Anda berhenti merokok. Ya, jadi kita lihat di sini dia mendasarkan argumentasinya bukan karena bahwa dia butuh berhenti merokok, tapi karena yang bilang itu tidak sendiri merokok. Ya, jadi pola argumennya adalah X gagal mengikuti nasnya sendiri, oleh karena itu klaim atau argumen X harus ditolak. Ya, nah ini yang termasuk dengan, nah yang ketiga, yang berikutnya lagi, nggak tahu yang keberapa ini ya, sudah ya, two wrongs make a right. Ya, nah ini adalah seorang mencoba membenarkan tindakan yang salah dengan mengklaim bahwa tindakan lain sama buruknya atau lebih buruk. Ya, contohnya misalnya, saya tidak merasa bersalah menyontek di ujian Pak Denny, setengah dari kelas menyontek pada ujiannya. Ya, jadi dia membenarkan diri dia menyontek, oleh karena orang lain juga menyontek. Ya, jadi ini ada klaim bahwa, oh kalau yang lain salah, saya salah, ya udah duanya salah, ya benar dong jadinya kalau begitu ya.
Lalu saya contoh yang lain adalah mengapa menyalahkan saya Pak Polisi? Tidak ada yang benar-benar berhenti ketika lampu merah di jalan ini. Jadi kita lihat di sini dia membenarkan dirinya dengan kesalahan orang lain. Ya, ini juga adalah bentuk sesat pikir yang lain. Nah, kita lihat sudah banyak sekali contoh-contoh sesat pikir. Kita berhenti dulu di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, iya, silakan Angela. Nama saya Angela Mesilia. Saat ini saya ingin bertanya, Pak, kalau misalnya ada nih seseorang yang membenarkan tindakannya ketika melukai orang lain dalam rangka membela diri, apakah ini disebut sesat pikir juga, Pak? Menarik ya. Apakah termasuk juga two wrongs make a right atau melakukan dua kesalahan untuk membenarkan satu tindakan ketika seorang memukul orang lain yang memukulnya dalam rangka membela diri, ya. Nah, ini tidak, ya. Jadi kalau misalnya orang membela dirinya dan dia dalam rangka membela dirinya dia melukai orang lain dan dia membenarkan dirinya karena hal itu tidak termasuk sesat pikir. Karena apa? Memang itu patut dibenarkan. Dan contoh berikut ini juga sama dengan itu ya. Contohnya misalnya ah, seorang polisi bertanya kepada seorang wanita, mengapa Anda menyemprotkan semprotan merica ke orang ini? Ya, lalu dia jawab, karena dia menyerang saya dengan pisau, saya melakukannya untuk membela diri. Ya, jadi ini bukan termasuk two wrongs make a right ya, karena ketika dia membela diri itu bukan satu kesalahan, itu dalam rangka dia eh, eh, menyelamatkan dirinya dari serangan orang yang berbahaya. Ya, jadi itu tidak termasuk contoh sesat pikir. Cukup jelas, Angela? Jelas, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, baik ya. Kalau gitu kita teruskan lagi kuliah kita pada saat ini ya. Masih ada beberapa contoh yang lain. Yang berikutnya adalah scare tactics ya. Ini adalah contoh sesat pikir yang lain. Seorang mengancam akan menyakiti lawan bicara jika dia tidak menerima kesimpulan tersebut dan ancaman ini tidak relevan dengan kebenaran kesimpulan. Nah, ini juga model sesat pikir yang lain. Contohnya apa? Saya yakin Anda akan setuju bahwa kami adalah penguasa yang sah dari parkir Senen. Akan sangat disayangkan jika kami harus mengirim pasukan bersenjata untuk menunjukkan validitas klaim kami itu. Ya, jadi dia mau bikin kesimpulan bahwa mereka lah yang berhak atas parkir Pasar Senen. Tapi dia mendasarkan kesimpulan dia itu dengan satu ancaman. Ya, kalau kamu nggak setuju, maka akan terjadi masalah. Ya, akan ada kekerasan. Itu disebut dengan scare tactics. Ya. Nah, banyak juga sesat pikir yang orang lakukan dalam bentuk-bentuk yang seperti ini ya, tapi harus hati-hati. Kadang-kadang ada juga bentuk logika yang sebenarnya bukan termasuk scare tactics. Ya, contohnya apa? Misalnya kalimat di bawah. Jika kamu pulang terlambat satu kali lagi, uang saku kamu akan dipotong. Ya, ini bukan scare tactic sebenarnya. Ya, jadi ini adalah apa namanya? Adanya disiplin, ada sebab dan ada akibat. Ya, jadi mungkin seorang orang tua ya ingin mendidik anaknya supaya dia selalu datang tepat waktu. Ya, untuk menjalankan disiplin itu maka dia menunjukkan bahwa salah satu modelnya adalah model memotong uang saku si anak tersebut ya. Nah, ini seolah-olah kayak scare tactics ya, tapi tidak. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada logika-logika yang dipakai sehari-hari yang mirip dengan scare tactics atau ancaman, tapi sebenarnya itu bukan termasuk kesalahan dalam berpikir. Yang berikutnya adalah appeal to pity ya. Artinya orang menyentuh rasa belas kasihan yang tidak ada hubungan antara kesimpulan dengan premisnya. Ya, seseorang secara tidak tepat mencoba membangkitkan perasaan kasihan atau belas kasihan dari pendengar atau pembacanya. Contohnya, saya tahu saya melewatkan setengah dari kelas Pak Denny dan gagal dalam semua ujian saya. Tapi saya mengalami semester yang sangat sulit. Pertama, kucing kesayangan saya mati. Lalu pacar saya minta putus. Dengan semua yang saya alami semester ini, saya pikir tidak pantas saya mendapatkan nilai F. Ya, adakah kemungkinan Pak Denny memberi sedikit keringanan, mengubah nilai saya menjadi C atau D? Ya, jadi ini adalah sama ya, appeal to pity. Ya, harusnya kalau dia misalnya dari tidak lulus menjadi C atau D, dia bilang, Pak, apakah saya bisa mendapatkan ujian ulangan
atau saya dikasih tugas tambahan supaya nilai saya dinaikkan. Tapi dia mendasarkannya kepada bahwa dia jangan dapat F karena apa? Karena kucingnya mati atau pacarnya minta putus, ya. Jadi dia punya masalah-masalah pribadi yang menjadi dasar bagi dia untuk tidak dijadikan menjadi gagal dalam kelas tersebut, ya. Nah, ini disebut dengan sesat pikir, appeal to pity atau membangkitkan rasa kasihan di mana kesimpulan yang diberikan itu tidak berhubungan dengan premis yang diajukan, ya. Yang terakhir, yang berikutnya lagi adalah yang disebut dengan bandwagon argument, ya. Bandwagon argument adalah memainkan atau argumen itu kayak misalnya bandwagon itu artinya apa bandwagon? Bandwagon itu adalah satu mobil yang banyak sekali isinya gitu ya. Jadi banyak sekali isinya, jadi semua dimasukin ke dalam ya. Artinya kalau semua ada di situ maka itu jadi benar. Argumen ini memainkan keinginan seseorang untuk menjadi populer, diterima atau dihargai daripada mengangkat alasan atau bukti yang relevan secara logis. Misalnya polanya adalah everybody atau semua orang atau selected group of people atau banyak orang percaya atau melakukan sesuatu. Sehingga kalau begitu, you should believe atau do X tuh. Jadi kamu juga harus percaya atau melakukan X tersebut juga ya. Contohnya apa? Ya, eh, contohnya adalah semua anak keren di SMA 84 merokok. Oleh karena itu kamu juga harus merokok. Ya, sama. Jadi kenapa kamu harus merokok? Ya karena semua anak-anak juga merokok. Ya, atau misalnya argumen yang membela tentang astrologi. Pasti ada sesuatu tentang astrologi ya. Jutaan orang Amerika tidak mungkin salah. Jadi karena jutaan orang percaya astrologi, maka dianggap dia juga percaya kepada astrologi. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah strawman ya. Strawman itu kayak orang-orangan gitu ya, orang yang terbuat dari apa namanya? Dari batang padi itu ya, ya. Jadi straw itu digabungkan dibuat jadi orang-orangan ya. Jadi kita menyerang strawman, artinya strawman itu adalah orang-orangan yang nggak bisa membalas balik. Ini adalah mengubah argumen atau klaim lawan agar lebih mudah diserang ya. Jadi argumennya bukan betul-betul otentik, tapi argumen seperti orang-orangan ya. Premis dan kesimpulan itu dijadikan bentuk yang lemah dan jadi bahan tertawaan. Contohnya apa? Anggota dewan dari Partai X berargumen bahwa kita harus melarang film kekerasan. Jelas dia mendukung penyensoran total oleh pemerintah terhadap buku, majalah, dan film. Sejujurnya, saya terkejut bahwa pandangan semacam ini diungkapkan dan semakin berkembang di DPR. Ini bertentangan dengan segala sesuatu yang diperjuangkan oleh bangsa besar yang maju. Tidak ada anggota dewan yang harus mendengarkan secara serius proposal semacam itu. Ya, jadi kita lihat di sini sebenarnya yang sedang diusulkan adalah melarang film kekerasan. Tapi yang diserang itu bukan film kekerasannya, tapi yang diserang adalah soal sensornya. Ya, seolah-olah anggota dewan ini mengusulkan satu sensor total terhadap buku, majalah, dan film, dan itu yang diserang. Ya, kalau misalnya dia mengusulkan sensor terhadap semuanya, itu gampang dijatuhkan. Tapi kalau dia hanya mengusulkan sensor kepada film kekerasan, itu nggak gampang, ya, karena itu ada perdebatan yang sangat berat ya. Nah, karena itu kita lihat di sini ini sesat pikir di mana ketika kita menyerang seseorang atau seseorang diserang, yang diserang bukan argumen utamanya, tapi versi argumen itu yang lemah, yang gampang dijatuhkan ya. Yang berikutnya adalah yang disebut dengan red herring ya. Red herring itu adalah mencoba mengalihkan atau sidetrack perhatian audiensinya dengan mengangkat masalah yang tidak relevan dan kemudian mengklaim bahwa masalah aslinya telah diselesaikan secara efektif oleh pengalihan yang tidak relevan tersebut. Jadi sebenarnya ini alih isu ya. Contohnya apa? Nah, saya ambil contoh dari satu buku tentang Presiden Amerika ya. Banyak orang mengkritik Thomas Jefferson karena menjadi pemilik budak. Namun Jefferson adalah salah satu presiden terbesar kita dan deklarasi kemerdekaannya adalah satu permohonan paling fasih untuk kebebasan dan demokrasi yang pernah ditulis. Jelas kritik-kritik ini tidak berdasar ya. Jadi kita lihat di sini eh, poinnya adalah bahwa Thomas Jefferson itu pemilik budak ya. Harusnya dijelaskan kenapa dia menjadi apa namanya orang yang melakukan tindakan itu. Kalau mau dikritik dikritik. Tapi kemudian ada red herring. Red herring itu ada pengalihan ya. Pengalihannya adalah bukan masalah budak lagi, tapi masalah presiden terbesar ya, satu kalimat yang paling indah dan demokratis
ide-ide kebangsaan dan seterusnya, sehingga dengan mendasarkan itu maka dia dihindarkan dari topik utamanya tentang bagaimana dia sebagai seorang negarawan masih menjadi pemilik budak, apa dasarnya dan apa ininya. Sehingga kita lihat di sini menjadi pengalihan isu tentang tantangan atau situasi zaman di mana seorang Thomas Jefferson menjadi pemilik budak dialihkan menjadi bahwa dia seorang tokoh bangsa yang seharusnya tidak dikritik atau tidak dihubungkan dengan pemilik budak, ya. Nah, oke, baik, sudah banyak sekali contoh. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Naila Fauzia. Izin bertanya, kalau misalnya seseorang ini bicara pengalaman pribadi untuk menguatkan argumennya, apakah ini termasuk red herring, Pak? Iya, menarik sekali pertanyaannya. Memang bisa seperti mirip ya. Jadi orang membicarakan sesuatu yang mungkin off topic ya, tapi sebenarnya itu mendukung ya, mendukung untuk argumen yang menjadi kesimpulannya. Nah, kalau pribadinya atau deskripsi pribadinya itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kesimpulan, sebenarnya itu nggak termasuk red herring, ya. Tapi itu semacam katakanlah pengalaman pribadi, ya, dan dia masih berkaitan dengan premis yang sedang dibahas. Ya, contoh kita ambil seperti berikut ini, ya. Nah, misalnya ada kalimat yang mengatakan para kritikus telah menuduh pemerintahan saya melakukan terlalu sedikit untuk menyelamatkan pertanian keluarga. Para kritikus ini lupa bahwa saya tumbuh di sebuah peternakan. Saya tahu bagaimana rasanya bangun saat fajar untuk memerah sapi. Saya tahu bagaimana rasanya bekerja di ladang sepanjang hari di bawah terik matahari. Pertanian keluarga adalah apa yang membuat negara ini hebat. Mereka yang mengkritik kebijakan pertanian saya hanya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Nah, ini satu contoh pidato ya. Nah, kita lihat di sini sebenarnya dia sedang membicarakan latar belakang dirinya bahwa dia juga adalah orang pertanian. Ya, jadi ketika dia dituduh bahwa dia kurang perhatian kepada dunia pertanian, dia jelaskan bahwa saya ini orang pertanian. Mana mungkin saya nggak peduli. Saya lahir dan besar di sana, ya. Jadi apa yang dia buat di sini dia adalah membangun kredibilitasnya untuk menjatuhkan para kritikus itu. Jadi ini sebenarnya bukan berarti kalau kita bicara tentang pengalaman pribadi atau situasi pribadi itu langsung kita anggap sebagai red herring, ya. Kecuali pengalaman pribadi kita itu tidak berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Tapi kalau dia berkaitan itu tidak termasuk kepada red herring. Apakah cukup jelas, Naila? Oke, bagus ya. Kalau gitu kita lanjutkan lagi ya. Yang berikutnya adalah apa yang disebut dengan equivocation ya, atau itu sesuatu yang disamakan ya, atau equivokasi ya. Jadi vokasi itu suara ya, suaranya mirip gitu ya, atau kata-katanya mirip ya. Kesalahan equivokasi terjadi ketika sebuah kata kunci digunakan dalam dua atau lebih makna dalam argumen yang sama dan keberhasilan argumen tersebut tampak bergantung pada pada perubahan makna tersebut ya. Contohnya apa? Ganja merupakan zat adiktif yang berbahaya dan membuat orang cenderung berbuat jahat ya. Agama itu adalah ganja dalam kesusahan hidup. Oleh karena itu, terlalu beragama bisa membawa seseorang berbuat jahat ya. Jadi kita lihat di sini kata ganja itu adalah equivokasi ya. Jadi bunyinya sama, tapi kata ganja yang pertama adalah ya benar-benar ganja, ya zat ganja itu gitu ya, daun ganja. Sementara pada yang kedua ganja itu adalah kiasan, di mana ada seorang pakar yang mengatakan ganja itu adalah yang membuat orang tenang, lari dari kesulitan hidup. Ya, ini adalah sesat pikir yang disebut dengan equivokasi karena dia mengkaitkan dua kata, satu kata yang sama dalam dua konteks yang berbeda, yang punya makna yang berbeda pula. Ya. Yang berikutnya adalah yang disebut dengan begging the question. Ya, itu artinya dia menyatakan atau menganggap premis sebagai hal yang sama yang dia coba buktikan sebagai kesimpulan. Ya, jadi seperti dia mengulangi kembali kata yang sama karena itulah sebenarnya yang harusnya dia buktikan, tapi dia sepertinya premis dan kesimpulannya persis sama dan diulangi kembali sehingga orang jadi mau bertanya, kalau gitu kenapa gitu ya? Makanya disebut dengan begging the question, meminta pertanyaan ya. Bagi jumping misalnya berbahaya karena tidak aman ya.
Itu kan sama, berbahaya dengan tidak aman sama. Jadi orang tanya, kenapa tidak aman? Karena berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya karena tidak aman. Nah itu kan jadinya dia kayak begging the question. Harusnya kalau bagi jumping itu berbahaya, harus dijelaskan. Misalnya dia terlempar jarak sekian meter, kalau terjadi kecelakaan bisa luka begini dan luka begitu ya. Jadi ini disebut dengan sesat pikir, begging the question, membuat orang jadi ingin tahu atau bertanya, jadi mempertanyakan apa alasannya kesimpulan tersebut ya. Contoh yang berikutnya lagi adalah hukuman mati secara moral salah karena secara etis tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati sebagai hukuman atas kejahatan. Ya sama aja ya. Jadi hukuman mati adalah salah. Kenapa? Karena hukuman mati adalah salah. Ya, karena kejahatan nggak boleh dihukum mati. Ya, tapi kenapa nggak boleh dihukum mati? Itu kan menjadi kita bertanya gitu. Karena logikanya itu berputar dalam diri sendiri tidak memberikan jawaban yang benar. Ya. Nah, ini juga kita bisa lihat bisa dalam kadang-kadang orang berbicara melingkar namanya ya. Eh, Artinya sebenarnya dia tidak memberikan alasan ya yang jelas mengapa dia berpandangan demikian. Contohnya Ahmad mengatakan Tuhan menulis kitab suci. Jika menjawab, mengapa kamu tahu? Lalu Ahmad jawab, karena kitab suci mengatakan demikian dan apa yang dikatakan kitab suci itu adalah benar. Lalu Tika bertanya lagi, bagaimana kamu tahu apa yang dikatakan kitab suci itu benar? Ya, Ahmad jawab, karena Tuhan menulis kitab suci. Ya, jadi kita lihat di sini dia berputar lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya Tuhan menulis kitab suci, tanya kenapa Tuhan menulis kitab suci ya. Ya, lalu jawabannya adalah Tuhan menulis kitab suci karena Tuhan menulis kitab suci gitu ya. Harusnya dikasihkan argumen mengapa dia meyakini kesimpulan yang demikian. Jadi dia adalah begging the question atau penelaran yang melingkar. Baik, teman-teman sekalian, saya sudah jelaskan apa namanya bentuk-bentuk sesat pikir. Saya tahu memang ini cukup banyak. Nanti bahan-bahannya bisa dilihat lagi, dipelajari lagi, ya. Dan juga buku yang sudah diberikan kepada kita nanti dibaca lagi deskripsinya. Tapi sekali lagi saya ingin mengulangi bahwa fokus kita hari ini adalah sesat pikir yang berkaitan dengan relevans karena premisnya tidak relevan kepada kesimpulannya. Nah, ada 11 bentuknya. Yang pertama adalah personal attack atau serangan pribadi. Yang kedua menyerang motifnya. Yang ketiga, kamu sama aja, look who's talking ya. Yang keempat itu two wrongs make a right, ya dua salah menjadi benar, pembenaran karena orang lain melakukan salah lebih dahulu. Yang kelima scare tactics, ya itu menakuti orang akan konsekuensi sebuah tindakan. Yang keenam itu appeal to pity, artinya ya bukan memberikan alasan atau dasar, tapi apa namanya menggugah belas kasihan. Yang ketujuh itu bandwagon argumen, ya karena semua orang begitu ya juga pasti benar lah kalau begitu gitu kan. Yang berikutnya straw man, artinya menyerang versi jelek daripada argumen tersebut. Red herring, pengalihan isu. Ekivokasi, di mana kita menggunakan kata yang sama dengan dua makna yang berbeda untuk menjustifikasi pembenaran apa logika kita. Yang terakhir adalah begging the question atau satu argumen yang sebenarnya penjelasannya nggak jelas ya karena dia melingkar, mengulangi kembali premis dalam kesimpulannya. Mudah-mudahan kelas hari ini bisa menolong kita menjadi orang yang lebih mengenali, memahami dan juga menghindari ya sesat pikir dalam menulis, dalam berdiskusi, dalam berbicara. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Kita akhiri ya kelas ini. Oke, sampai jumpa. Oke. Ya, terus.